Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Cahyani. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang modul 5, yaitu tentang flan dan trunking. Udah datang ke kelas ya. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya ya. Contohnya misalkan di sini ada sebuah ruangan yang akan dibagi menjadi 3 divisi. Misal, 3 divisi yang di atas ini adalah menjadi divisi engineering. Dan yang divisi ketiga yang di tengah ini adalah sebagai divisi programming. Yang terakhir yang paling bawah ini adalah divisi marketing. Nah, di VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misal di bagian engineering ini ada di VLAN 10 dan di programming itu adalah VLAN 20 dan di marketing itu adalah VLAN 30. Masing-masing VLAN ini akan mendalatkan IP. Misalkan di engineering IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Dan sedangkan yang di programming itu 192.168.20.0/24. Dan yang divisi marketing yang ini yang VLAN 30 itu 192.168.30.0/24. Nah, masing-masing VLAN ini akan terhubung ke switch ya. Nah, di setiap divisinya pasti akan membutuhkan band switch. Pada engineering membutuhkan 10 MB dan programming membutuhkan 20 MB. Lalu yang marketing akan membutuhkan 30 MB. Pada saat ini, VLAN dibutuhkan untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Dan untuk fungsi kedua dari VLAN adalah untuk memecah broadcast domain secara fisik. Switch ini juga terlihat ada satu ya, tetapi sebenarnya ada 3 teman-teman. Nah, di sini ada divisinya engineering yang terhubung pada switch. Lalu switch yang terhubung pada divisi programming, dan di sini ada juga switch yang terhubung ke divisi marketing. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Nanti kita akan lanjut untuk konfigurasi VLAN di selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi VLAN. Kita akan membuat topologinya. Teman-teman, jika ingin masukkan PC-nya sekaligus bisa tekan Ctrl plus PC ya. Itu opsional kalau kalian mau. Kalian tidak mau capek untuk bolak-balik ambil PC-nya ya teman-teman. Kita masukkan 6 PC. Kita delete dulu ya PC 0-nya. Setelah itu kita masuk ke switch. Kita ambil switch yang pertama, taruh di atasnya. Sebelumnya kita rapiin dulu ya untuk PC-PC-nya agar kelihatan lebih rapih. Kita rapikan dulu PC-PC-nya, setiap PC-nya. Setelah itu lalu kita hubungkan dengan kabel automatically. Sama seperti atas tadi ya teman-teman, seperti PC. Jika kalian ingin menyambungkannya sekaligus, kalian klik Ctrl plus kabelnya. Kita bukan dari switch ke setiap PC-nya ya. Nah, di sini kita kasih kotaknya. Maka ada 2 ruangan yang akan terbagi menjadi 2 divisi. Kita akan pisahkan dulu supaya kita bisa membedakan ya.
sini kita akan kasih dulu nama. Maaf teman-teman, bukan IP-nya, kita ini dulu kasih nama untuk divisi yang pertama. Nah, divisi yang pertama itu kita akan kasih nama programming ya teman-teman. Kita klik saja programming. Dan yang divisi kedua itu kita kasih nama marketing. Kita akan kasih nama juga untuk programming itu adalah di VLAN 10, sedangkan yang marketing itu adalah VLAN 20. Kalian bisa memberi namanya bebas ya, nggak harus VLAN 10 atau VLAN 20. Kalian bisa memberikan namanya VLAN 1, VLAN 2, atau VLAN 3, oke? Kita beri kotak dulu ya, biar rapi. Oh iya, untuk ininya kita kasih di IP-nya di VLAN 10 itu 192.168.10.0/24 untuk yang VLAN 10 ya. Untuk VLAN 20 192.168.20.0/24. Nah, untuk rank VLAN-nya itu dari 1 sampai 4094 ya teman-teman. Kita langsung saja untuk konfigurasinya, masuk ke PC terus IP configuration. Kita ketikkan untuk PC 1 192.168.10.1 ya. Dan seterusnya untuk PC 2 kita kasih juga IP-nya. Kita masuk ke IP configuration, kita masukkan IP-nya kayak tadi, cuman diganti ya, yang satunya jadi 2 192.168.0.10.2. Kita masuk ke PC 3, kita ketikkan 192.168.10.3. Oh maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Nah, kita lanjut ke yang di marketing ya. Pada PC 4 192.168.20.1. Bedanya ini 20 ya, kalau yang tadi itu 10. Nah, kita bikin IP-nya udah, kita masuk ke PC yang kelima ya. PC yang kelima. Kita masukkan IP-nya 192.168.20.2. Masuk ke PC yang 6. Skype configuration sampai tadi 192.168.20.3. Nah, kemudian kita akan cek antar VLAN ya, komunikasi antar VLAN dari PC 1 ke PC 2. Nah, dari successful ya, PC 1 ke PC 3 successful ya, dari PC 2 ke PC 3 successful, dari PC 4 ke PC 5 successful, dari PC 5 ke PC 6. Nah, oke, successful semua ya. Di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak bisa berkomunikasi. Jika ingin berkomunikasi maka harus masukkan router. Kemudian kita akan mengkonfigurasinya ke switch. Masuk CLI, enable conft VLAN 10 name, kita klikkan name, programming, programming, kita klikkan name, programming, 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 programming,
exit, VLAN 20, ketikkan juga, kita ketikkan name marketing untuk yang VLAN 20 ini ya. Exit. Selanjutnya kita ketikkan do show VLAN brief untuk melihat apakah sudah ada atau belum. Nah, untuk perintah do sendiri itu ada pada mode konfigurasi. Jika berada pada mode preference, maka kalian bisa langsung saja show atau VLAN brief ya. Karena di sini udah ada ya VLAN-nya yang sudah kita buat, tadi ada programming dan marketing. Sini kita semua dari default ke VLAN seperti misalkan di untuk visinya ya. Kemudian kita akan masukkan interface-nya. Langsung saja MTFA01 switch mode access, switch port access VLAN 10, exit, terus do show VLAN brief. Sini sudah ada ya, fase satunya sudah ada. Kemudian kita akan melanjutkan INTFA0/2, kita lagi switch port mode access, switch port access VLAN 10, exit, klik lagi interface FA0/3, ketiga switch port mode akses. Tadi ulang ya, kita ketikkan lagi switch port mode akses. Ada kesalahan ya teman-teman. Kita ulang lagi switch port mode akses. Klik lagi switch port akses VLAN 10. Enter, exit. Nah, kita lihat do show VLAN brief. Dari sini informasinya atau portnya sudah masuk ke VLAN 10 ya. Nah, sudah ada. Kemudian kita akan masukkan portnya yang VLAN 20 untuk PC 4 menggunakan FA04, PC 0 FA05 dan PC FA06/6. INT FA04. Nah, bagaimana sih jika interface-nya banyak? Kita bisa menggunakan cara ini. FA04/4 sampai 6 ya. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. VLAN 20. Ada yang kesalahan ya teman-teman, kita ulang. Switch port VLAN akses, switch port akses VLAN 20. Nah, exit dulu. Setelah itu kita ketikkan do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semua ya untuk VLAN interface-nya. Kemudian kita ketik simulation. Kita lihat dulu lebih dahulu pada RP table-nya. Kita lihat pada switch-nya. Exit dulu ya teman-teman, agar kembali ke mode page. Show MAC address. Kita lihat dulu lalu enter. Nah, di sini ya. Nah, exit dulu. Agar kembali pada mode page. Kita ketikkan show
show make address table. Nah, lalu di sini kita taruh mekanisme. Dan kita akan coba mengirimkan paket ya dari PC 1 ke PC 2. 1 ke PC 2. Di sini akan mengirimkan paket ICMP. Artinya sudah berkomunikasi ya. Kita hapus dulu ARP table-nya ke real time. Hapus dulu ARP table-nya ke real time. Kita lihat dulu ya. Kita ke PC 1, ke command prompt. Kita ketikkan ARP spasi min A. Nah, ini masih ada ya. Kita ketikkan lagi ARP spasi min D. Kita lihat kembali ARP spasi min A. Nah, sudah tidak ada. Kita ke PC 2. Kita ke command prompt, terus ketikkan tadi kayak tadi ARP min A. Ntar ARP min D, ARP min A lagi. Sudah tidak ada ya teman-teman. Kita ke PC 3 juga sama ya, kita lakukan kayak yang tadi di PC 1 dan di PC 3. ARP min A, ARP min D, ARP min A lagi. Tidak ada. Ke PC 4. ARP min A, ARP min D, ARP min A lagi. PC 6, PC 5, ARP min A, ARP min D, ARP min A lagi. Kita ke PC yang ke-6. ARP min A, ARP min D, ARP min ARP spasi min. Nah, kemudian kita hapus juga di switchnya ya. Kita lihat dulu. Show make address table. Oke, kita hapus kita ketikkan clear. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Clear make address table. Kita lihat kembali ya. Address table. Kita lihat kembali. Sudah tidak ada ya. Oke teman-teman, kemudian kita coba simulasi lagi. Bisa di delete dulu. Tadinya udah di delete ya. Kita delete dulu. Dan kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Dari PC 1. Ini masih ICMP-nya ya, masih ada. Kita cek dulu, masuk command prompt. PC 1 ARP min A, ARP min D, ya masih ada. Kita ARP min A lagi. ARP min A lagi. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Kita masuk ke PC yang kedua juga. Sama ya, akan kayak yang tadi di PC yang pertama. Oke teman-teman, kita ke tab simulasi dulu ya. Sini kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini ARP-nya ya.
RPPC1. Kemudian dari PC1 kita akan mengirimkan ke switch. Nah, dari switch akan mengirimkan paket ke PC2 dan PC3. Nah, di PC3 ini tidak menerimanya karena bukan tujuan yang ditunjukkan dari PC1 ya, teman-teman. Kemudian di sini di PC2 akan menerimanya dan membalasnya ke switch. Lalu dari switch ke PC1, nah di sini sudah berkomunikasi ya, di PC1 akan mengirimkan paket ICMP ke PC2. Kita coba. Akan mengirimkan paket ICMP ke PC2. Nah, lalu dari PC1 juga akan mengirimkan terlebih dahulu, mengirimkan lagi ke switch. Lalu switch akan mengirimkannya ke PC2 ya tadi. Nah, di PC2 akan membalasnya ke PC1. Dari switch ke PC1 dan PC1 akan menerimanya dan paket berhasil terkirim. Nah, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba dua ruangan. Kita buat topologinya, masukkan 6 PC lagi dengan switch di atasnya ya. Kita masukkan dulu PCB-nya. Masukkan dulu PC-nya. Sama seperti yang di ruangan 1. Kita lihat dulu ya untuk PC yang di atasnya itu. Sudah itu, kita rapihkan dulu setiap PC-nya biar terlihat lebih rapi. Nah, setelah rapi kita hubungkan dengan kabel automatically. Oh maaf, kita masukkan dulu switch-nya. Kita taruh di atas. Setelah itu, kita hubungkan dengan kabel automatically. Kita hubungkan kabelnya. Kita hubungkan kabelnya ya, bentar teman-teman. Nah, dari switch ke setiap PC-nya ya. Di setiap PC-nya. Sudah itu, kita kasih kotak untuk divisi programming dan marketing. Sebenarnya ini sama aja ya, kayak yang di ruangan 1. Samakan saja. Nah, udah cakep nih kotaknya. Sudah itu, kita kasih kotak juga ya, biar terlihat lebih rapi lagi. Nah, sudah itu di sini sekarang kita samakan saja dengan maksudnya itu menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Kita ketik saja ya. Ketikkan dulu IP-nya. Sama ya IP-nya juga kayak di ruangan 1. 192.168.20.0/24. Kita kasih nama juga programming, namanya programming. Nah, terus market VLAN 10. Ini marketing VLAN 20.
Kemudian kita akan sambungkan ya dari switch yang pertama ke switch yang kedua, dari switch ke switch. Nah, sudahnya kita ke ini dulu. Nah, kita ke desktop, terus masukkan IP-nya ya, setiap IP-nya masukkan saja 192.168.10.4. Nah, itu untuk IP PC yang ke-7. Kita masuk ke PC yang ke-8, 192, sama kayak tadi, cuman diganti jadi 5 ya, karena menyesuaikan. Nah, kita masuk ke PC 6, desktop, ke IP configuration, masukkan 192.168.10.6. Kita masukkan IP juga yang di VLAN 10. Sama kayak tadi, cuman 10-nya itu diganti menjadi 20. 192.168.20.4. Nah, sudah ya. Kita ke PC yang 11. Masuk ke desktop, masuk IP configuration 192.168.20.5. Nah, sudah. Kita lanjut ke PC yang ke-12, PC 12. Masuk ke desktop, terus ke IP configuration, terus ketikkan 192.168.20.6. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan belajar tentang trunking, yaitu untuk menghubungkan switch dengan switch. Artinya untuk mengizinkan VLAN beberapa saja yang bisa melewati ini. Kemudian langsung saja kita ke konfigurasi, buka CLI-nya. Buka CLI. Oke, kita ke mode user, enable. Enter mode privilege-nya, konfigurasi. Terus mode global konfigurasinya VLAN 10. Terus kita kasih nama name programming, exit, terus VLAN 20, lalu name marketing. Kita exit lagi. Nah, bentar. Name marketing. Kita ketikkan dulu show VLAN brief. Di sini VLAN brief. Enter. Nah, di sini sudah ada ya VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kemudian kita akan lihat interface. Kita lihat di PC 7 FA0/1, PC 8 FA0/2, dan kemudian kita akan masukkan portnya ya. Kita akan masukkan portnya INT rank FA. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan. INT rank FA0/1 sampai 3. Ntar kita masukkan switch port mode akses. Kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. VLAN 10 exit.
Kemudian kita akan tambahkan potnya VLAN 20 ya, 0 sampai FA 0 sampai 4 sampai 6. Kita ketikkan INT rank FA 0/4 sampai 6. Ketikkan lagi switch port, maaf ada kesalahan, mode akses, terus switch port akses VLAN, tadi kan VLAN 10 ya, sekarang VLAN 20. Exit, switch tekan do show VLAN brief, do show VLAN brief. Oh maaf teman-teman, ada kesalahan untuk ketikan tadi. Kita ulangi lagi, do show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface-nya tuh sudah masuk semua ya. Kemudian kita akan konfigurasi trunking. Sini ada yang menggunakan FA 0/7. Kita ketikkan saja INT FA 0/7 0/7 ya. Ntar ada kesalahan, FA 0/7. Enter. Tekan switch port mode terang. Tekan lagi do show INT terang. Oke teman-teman, nah di sini terlihat ya bahwa FA 0/7 itu statusnya sudah trunking ya. Ini nih trunking. Oke. Kemudian kita akan coba untuk ping. Kita keluar dulu dari switchnya, dari CLI-nya. Kita akan ping dulu. Maaf ya teman-teman. Oke, kita akan ping dulu ya. Dari PC 1 ke PC 7. Nah, successful ya teman-teman. Terus dari PC 2 ke PC 8, successful juga ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ping. Ketikkan simulation. Bukan ketik, kita tap simulation. Setelah itu kita lebarin dulu ya biar kelihatan. Nah, misalkan kita akan mencoba dari PC 3 ke PC 9. 3 ke PC 9. Ini ya. Nah, di sini PC 3 akan mengirimkan paket ARP yang akan dikirimkan ke switch. Nah, kemudian switch akan di switchnya ini akan membroadcast ke FA 0 dan FA 2. Oke, di sini di ulangan 1 untuk VLAN 10-nya kita ini coba dulu ya. Kita coba dulu untuk ini. Nah, di VLAN 10 ini tidak ada yang menerimanya karena bukan tujuannya ya teman-teman. Karena bukan tujuan. Kemudian switch 2 akan mengirimkan ke VLAN 10 tadi. Oke.
Nah, di sini PC 87 juga tidak akan menerimanya karena sama seperti tadi ya tujuannya. Nah, di sini nanti PC 9 ini akan menerimanya ya, dan akan mengirimkan ke switch. Kita coba ke switch 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Selanjutnya nanti PC 3 ini akan mengirimkan paket ICMP ya ke PC 9. Akan mengirimkan paket ke PC 9, ini dia. Nah, di PC 9 akan menerima dan akan mengirimkan kembali ke PC 3. Oke. Kemudian PC 3 juga akan menerimanya dan paket ini sudah berhasil terkirim. Di sini sudah successful ya. Oke, kita coba di VLAN 20. Dari paket dari PC 5 ke PC 11. Oke, nah. Dari PC 11. Kita hapus dulu ya yang tadi. Dari PC 6 ke PC 12. Kita coba. Nah, sudah. Kita akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan ke FA0 dan switch 2. Kita akan mengirimkan ke switch. Nah, ini dia. Kemudian di VLAN 20 ini di ruangan 1 tidak ada yang menerimanya karena ya tadi teman-teman bukan tujuannya ya. Kemudian dari switch 2 juga dari switch 2 akan mengirimkan ke VLAN 20 ruangan 2. Dan PC 12 akan menerimanya ya, ini ya teman-teman, PC 12 akan menerimanya dan mengirimkan kembali ke pada PC 6. Oke, kita coba kirimkan balik kepada PC 6. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian PC 6 ini akan menerima dan paket ini sudah berhasil terkirim. Dan ini juga sudah sukses. Kita coba lagi ya. Tadi ada kesalahan. Kita coba lagi dengan ke PC 6. Nah, teman-teman sudah successful. Artinya sudah berhasil terkirim ya si paketnya ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang alloy trunk ya. Langsung aja kita masukkan misalnya pada switch. Kita di mode usernya ketikkan enable, enter. Kita di mode privilege-nya kita ketikkan show int trunk. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya VLAN with on trunk ya. Oke. Nah, yang ini. Yang VLAN with trunk, dan juga ada 1 sampai 1 tuh titik 005, oke. Dan kemudian ada VLAN always and active in management domain. Yaitu VLAN berapa saja yang sudah melewati FA017 ini. Dari sini juga kita akan mencoba VLAN always on trunk. Ini ke VLAN 10 atau VLAN 20 saja. Kita mode konfigurasi dulu, masukkan ke int FA 0/7, ketikkan switch port
trunk element VLAN 10,20. Oh, di sini ada kesalahan. Di sini jadi kita klikkan switch port trunk element VLAN 10 dan 20. Ternyata kesalahannya itu di VLAN-nya ya, tadi tidak ada VLAN-nya teman-teman. Terus kita ketikkan exit, lalu ketikkan do show interface trunk. Nah, oke. Nah, di sini sudah berganti ya, VLAN always on trunk menjadi 10 dan 20. Kemudian kita akan coba untuk ping dari PC 1 ke PC 7. Oke, kita coba ya, pingkan dari PC 1 ke PC 7. Ini in progress valid ya, mungkin ini ada kesalahan. Coba kita cek dulu. Bentar ya teman-teman, kita delete dulu. Kita cek dulu di PC 7-nya, mungkin ada yang ketinggalan, baik itu PC. Ini IP-nya sudah benar ya, tidak ada kesalahan apapun. Coba kita ke yang PC ke 1. Kita cek di desktop, kita lihat IP-nya. Ini juga sama, tidak ada yang salah. Coba di PC 7 kita lihat juga IP konfigurasinya. Oke, benar ya teman-teman. Kita lihat dulu ke CLI-nya. Oke, ininya sudah benar ya. Nah, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 7. Oke, kita coba lagi dari PC 4 ke PC 10. In progress ya. Kita pingkan. Oke, kita pingkan dulu ya teman-teman. Ini lagi proses mesin, kita lihat. Nah teman-teman, di sini sudah successful ya. Nah, itulah untuk LW trunk, yaitu VLAN berapa saja yang bisa diizinkan melewati trunk. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan satu ruangan lagi ya. Kita buat topologinya, masukkan 6 PC dan 1 switch, seperti ruangan sebelumnya ya. Kita tambahkan dulu. Setelah itu kita ambil switch, taruh di atasnya. Kita rapiin dulu ya PC-nya biar rapi. Kemudian kita hubungkan dari switch ke setiap PC-nya ya, dengan kabel automatic. Oke, bentar ya teman-teman. Udah gitu,
kasih kotak dulu untuk ruangannya ya. Biar nggak pusing. Kita beri dulu kotak ya. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Itu tidak terlebih. Jadi kita bikin lagi. Kita bikin juga kotak yang di sebelahnya. Oke. Setelah itu kita kasih nama ya. Untuk ini, kotak ini adalah programming. Di sebelahnya marketing. Samakan saja kayak ruangan sebelumnya ya. Ini VLAN 10 dan VLAN 20. Masukkan IP-nya di VLAN 10 dan di VLAN 20. Signal size 24. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan hubungkan dulu switchnya ya dengan switch 2 ke switch 3. Kita samakan saja. Oke. Kita langsung saja konfigurasi IP di setiap PC-nya ya. Masuk IP configuration. Oh ya, sebelumnya kita ke ini dulu biar menyala ya, biar nggak kuning, biar berwarna hijau. Kita masuk ke PC 13, masuk ke IP konfigurasi. Sembilan 92.168.10.7. Lalu kita ke PC 14. IP configuration itu 192.168.10.8. Kita masuk ke PC 15. IP configuration, terus masukkan 192.168.10.9. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan. 2.168.110.9 tadi 8 ya, ada kesalahan, maaf. Selanjutnya kita ke VLAN yang 20, kita ke PC 16 ya. Masukkan IP konfigurasinya 192.168.20.7. Kita masukkan lagi untuk PC 17 ke desktop, terus ke IP konfigurasi. Masukkan IP-nya sama kayak tadi, cuma bedanya ini 20, yang tadi itu di VLAN 10 ya, 10 ya. IP configuration, terus masukkan IP-nya 192.168.20.9. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi switch-nya ya, di switch 2. Oke, di switch 2. Kita akan konfigurasi di switch 2.
masuk ke mode user, tekan enable, tekan const, masuk ke mode global configuration, kita ketikkan VLAN 10, terus name programming, tekan exit, tekan VLAN 20, tekan lagi name marketing untuk di VLAN 20 ini, enter, exit, ntar kita do show VLAN brief, kemudian kita do show VLAN brief. Oke, ada kesalahannya teman-teman, kita ulangi lagi, do show VLAN brief. Kemudian kita buat terangnya ya, intfa 0/8, ntar switch port mode terang, tekan lagi, langsung do show int terang. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi pada switch ketiga. Kita masuk ke CLI, terus kita masukkan mode usernya enable, terus mode privilege-nya konfigurasi, terus mode global konfigurasinya VLAN 10, kita ketikkan VLAN 10. Oh maaf teman-teman, ada kesalahan, langsung ke intfa 0/7, terus ke switch port mode terang, sama kayak tadi ya, maaf teman-teman. Kita tekan do show interface terang. Nah, ini sudah terang ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba ping ya teman-teman dari PC 7 ke PC 13 successful, dari PC 8 ke 14 successful, dari PC 9 ke 15 successful, terus dari PC 10 ke 16 successful juga, dari PC 11 ke 17 sukses, kemudian dari 12 ke 18 oke, successful semua ya. Lalu selanjutnya kita akan coba menerangkan pada MLS ya. Kita akan coba dengan switch. Kita masukkan asnya. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel automated Kelly ke ruang 3. Langsung konfigurasi terangnya pada switch. Kita ketikkan enable contact, terus interface 01 switch port. Nah, di sini kita akan mendapatkan command adjective itu artinya tidak bisa dikonfigurasi ke mode terang ya, karena di sini encapsulation-nya itu adalah auto. Gitu ya, teman-teman. Kita ketik lagi switch port mode maaf teman-teman, ada kesalahan. Switch port terang encapsulation .1q switch port mode terang to show interface terang. Nah, di sini untuk FA01-nya sudah trunking, yaitu artinya sudah berhasil di mode trunking. Oke teman-teman,
Sebelumnya kita sudah membahas terang ya pada multilayer. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah belajar tentang mode terang dan mode akses. Nah, mode akses itu artinya apa sih kemarin? Nah, mode akses itu artinya adalah menuju ya pada in device. Kalau terang itu adalah menunjukkan pada switch ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang dynamic terang dan terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode yang baru pada mode tersebut. Ada yang namanya dynamic auto, dan ada yang namanya juga dynamic disable ya. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, ini adalah tabel DTP ya. Ini tuh adalah tabel DTP. Di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa misalkan dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, itu akan menjadi akses modenya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan di sini ada dynamic auto ketemu dengan dynamic disable, artinya menjadi terang ya. Ketika dynamic auto ketemu dynamic disable, artinya akan menjadi terang ya teman-teman. Lalu selanjutnya misalkan dynamic auto ketemu dengan terang, dynamic auto misalkan ketemu dengan terang, itu ya, akan menjadi terang juga ya teman-teman. Dan yang terakhir, dynamic auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Dynamic auto ketemu dengan akses akan menjadi akses. Ketika dynamic auto ketemu dengan dynamic disable akan menjadi terang, seperti itu ya teman-teman. Contohnya ini misalkan di sini kita mempunyai dua switch ya. Kita mempunyai dua switch. Dan switch 1 dan switch 2. Nah, dua switch ini akan terhubung dengan kabel. Nah, di switch 1 ini akses. Misalkan di sini ini akses ya. Switch 1 ini bayangkan saja ini switch 1, ini switch 2 gitu ya. Dan ini switch 2 akses gitu. Kita konfigurasi menjadi dynamic disable, lalu di switch 2 nya kita akan coba konfigurasi dynamic auto DA ya. Maka di sini akan menjadi akses gitu ya teman-teman. Dan misalkan juga contohnya selanjutnya itu untuk switch 1 ini kita akan mencoba konfigurasi di terang, misalkan di terang ya. Lalu switch 2 akan dikonfigurasi menjadi akses. Nah, maka kabel ini akan menjadi not recommended. Oke. Kabel ini akan menjadi not recommended. Nah, yang ini ya. Akan menjadi not recommended. Yang artinya tidak disarankan. Jadi dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa dynamic auto artinya menunggu ya teman-teman. Nah, kalau untuk dynamic disable juga sifatnya itu adalah mengajak. Jadi untuk dynamic auto itu adalah menunggu ya, untuk menunggu. Dan untuk dynamic disable itu untuk mengajak kata. Kalau terang itu sifatnya juga memaksa ya. Terang adalah sifatnya itu memaksa. Dan yang untuk mode akses itu sifatnya adalah sama, juga memaksa. Di sini teman-teman sudah paham ya bahwa dynamic auto artinya menunggu. Nah, misalkan ketemu dynamic disable menjadi terang, seperti itu. Nah, di switch satunya melakukan, misalkan ini switch 1 ya. Switch satunya melakukan ini konfigurasi dynamic auto, yaitu menunggu, lalu dikonfigurasikan menjadi terang. Berarti akan menjadi terang ya teman-teman. Jadi artinya bahwa switch 2 memaksa ke switch 1 untuk menjadi terang, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu tadi untuk teori dinamik terang protokolnya teman-teman, untuk penjelasan teori dinamik protokolnya. Nanti kita akan
mempraktekkan DTP-nya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang DTP ya, Dynamic Trunk Protocol. Kita akan prakteknya di sini ya. Kita masukkan dua switch. Sebenarnya kita ubah dulu ya untuk nama switchnya, ini menjadi switch 3 dan switch 4. Lalu kita hubungkan dengan kabel ya. Setelah itu kita tekan password untuk mempercepatnya. Kalau misalkan udah hijau, berarti sudah menyala ya teman-teman. Setelahnya kita masukkan ke dalam switch. Nah, kita akan konfigurasi, kita masukkan ke switch 3, ke CLI. Setelah itu kita ketikkan enable, lalu kita ketikkan interface FA saya 1. Oke. Ada kesalahan teman-teman. Jadi di sini di switch 3 dan 4 itu terhubungnya ke FA01 ya. Kita langsung ke switch 3 lagi. Masuk ke CLI. Kita kan yang tadi kita lanjut interface FA0/1 switch port enter. Nah, oke. Di kita kasih ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya administratif mode dan operasional mode ya. Di admin operasional mode, oke. Di administratif mode itu adalah yang kita konfigurasikan. Nah, untuk operasional mode itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankan. Nah, by default-nya itu pada switch tersebut adalah dynamic auto dan hasilnya static access, oke? Artinya bahwa di sini dynamic ketemu dynamic, hasilnya static access. Kita lihat di switch 4. Oke. Dan akan jadi static access. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat di switch 4. Bentar ya. Kita ke CLI. Kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Kita enter. Dan di sini sama ya, dynamic auto dan hasilnya itu adalah akses. Kemudian kita akan konfigurasikan switch 4 ya. Kita masuk ke konfigurasi, enter, kita masuk ke interface FA0/1 switch. Oh maaf teman-teman, salah, kita langsung enter saja. Ketikkan switch port mode
dynamic disable ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu ya. Do show interface FA0/1 switch port. Oke, maaf ya ada kesalahan. A01 switch port. Enter. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa di switch 4 ini kita konversi menjadi dynamic disable, artinya mengajak jadi terang dan hasilnya menjadi terang, atau mode yang dijalankan adalah terang di switch 4. Kita coba lihat di ini ya, menjadi dynamic disable ya teman. Jadi menunggu ketemu yang mengajak itu, hasilnya yang diajaknya itu menjadi terang ya teman-teman. Kemudian kita ke switch 3 ya, untuk konfigurasi menjadi terang juga. Kita ketikkan enable interface FA0/1 switch port. Oke, kita enter. Belum. Lalu kita ketikkan konfigurasi conf spasi T, enter. Lalu kita ketikkan lagi interface FA0/1, enter. Kita masukkan switch port mode terang, kita enter. Kita masukkan lagi do show interface FA0/1 switch port, kita enter. Nah, teman-teman, di sini sudah terang ya, di mode administrasi dan operasionalnya sudah terang. Nah, bisa dilihat sendiri ya bahwa di switch 3 ini konfigurasi menjadi terangnya. Ini bisa dilihat switch 3 ini memaksa menjadi terang ya. Lalu switch 4 itu mengajak menjadi terang. Itu ya teman-teman, semoga dimengerti. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang untagged dan tagged ya. PC 10, kita ketik kata tab simulation, terus dari PC 10 ke PC 16. Nah, setelah itu sini kita akan mengirimkan paket ARP-nya ya pada PC 10. Oke, dari ruangan 2 ke ruangan 3 ya teman-teman. Mengirimkan ke switch dan switch akan di broadcast ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri paket yang terkirim dari switch menuju switch lagi itu artinya adalah tagged ya teman-teman. Jadi paket yang dikirimkan dari switch ke switch ini bisa dilihat dari sini bahwa ada yang namanya ya teman-teman. Sini ada yang namanya .yq tersebut artinya bahwa tagged ya teman-teman, yaitu ditandain. Intinya bahwa tagged itu yang dipaketkan di paketnya ARP ada .1q-nya, dan untuk
untagged itu di paket RP-nya yang tidak ada .1q-nya. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan tentang untagged dan tagged-nya. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai modul 5 ya, tentang VLAN dan trunking. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.